wafat ayahandanya, tahun gajah dilahirkan, yatim dengan kakeknya, sesuai adat yang ada, disusui Halimah, 6 tahun usianya, wafat ibu tercinta. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh, penuh suka duka. راحت الأديار تشدو في ليالي المولد، وبريق النور يبدو من معاني أحمد. تشدو في ليالي المولد، وبريق النور يبدو من معاني أحمد، وبريق النور يبدو من معاني أحمد، في ليالي المولد، في ليالي المولد. Oke, bagaimana? Sudah ada petunjuk kira-kira apa materi kita hari ini? Kisah sang Rasul. Iya, bagus Wak Aila ya. Betul sekali. Hari ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Betul Mbak Aulia. Good. Nah, siapa yang familiar dengan lagu itu, yang sering mendengar atau bahkan hafal? Ada? Nah, lagu tersebut mengisahkan tentang kisah Nabi Muhammad SAW ya sayang, mulai dari beliau kecil hingga dewasa ya, Masya Allah. Oke, ini tadi yang ikut opening activity ada berapa orang sayang? Memang 13 orang? 12 orang ya? Halo? Cek, cek. Semua bisa mendengar suara Ustazah? Bisa. Oke. Tadi memang yang ikut opening hanya 13 orang ya sayang ya? Ini teman-teman yang lain belum bergabung ya? Oke, kalau begitu kita mulai saja ya kegiatan KBMD pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelas 3B Nabi Musa, kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Walafiat. Aku sehat, aku kuat, aku hebat. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah. KBMD SD anak saleh. Jauh di Alhamdulillah bisa bertemu lagi dengan teman-teman kelas 3B hari ini. Meskipun ini belum bergabung semua ya sayang ya. Enggak apa-apa, nanti kita tunggu sembari berjalan. Nah, pada hari ini kita akan memasuki materi baru di semester 2 ini. Ini materi terakhir ya sayang ya di tema 5. Setelah itu kalian akan mengikuti ujian-ujian dan naik ke kelas 4. Nah, jadi ikuti dengan penuh semangat ya. Insya Allah karena belum tentu nanti bisa ketemu lagi bersama Ustadz-Ustadzah di kelas 4 ya. Wah, nggak kerasa habis ini jadi kakak kelas 4 ya. Udah kerasa. Iya.
Adek udah kelas 3. Iya, benar sekali. Ya. Ustazah. Waalaikumsalam Mas Revan. Oke. Nah, hari ini kalian akan mengikuti KBMD PAIBP bersama Ustazah Retno dengan materi Kisah Nabi Muhammad SAW. Nah, hari ini Ustazah akan mengadakan sebuah permainan atau games ya. Jadi rules-nya adalah yang pertama, kalian harus menyimak dengan seksama materi yang Ustazah sampaikan karena itu akan berhubungan dengan games atau permainan kita hari ini ya. Nanti Ustazah akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, 4 kelompok dan nanti kita akan menjawab bersama dan kelompok yang berhasil menjawab pertanyaan paling banyak dan benar yang menjadi pemenangnya. Oke, paham tuh? Nah, sembari mendengarkan penjelasan dari Ustazah, kalian juga bisa menyimak materi yang ada di buku PAI BP kalian, halaman 132. Silakan disiapkan dulu ya. Oke, sebentar Ustazah juga menyiapkan ini. Oke, sudah disiapkan? 132 ya sayang. Tentang materi kisah Nabi Muhammad SAW. Yang belum punya buku, enggak apa-apa menyimak saja ya. Oke, bagus Mbak Naila, good job. Saya izin share screen ya. Oke, ini dia materi kita pada hari ini. Nah, materi kita hari ini adalah tentang kisah Nabi Muhammad halaman 132 Mbak Aulia. Oke, sudah ya, sudah dibuka semua ya. Nah, ini dia kisah Nabi Muhammad SAW ketika masa kecil. Sayang, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir di dunia ini ya, Nabi yang terakhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad untuk menyampaikan ajaran Islam kepada Mbak Kiki, nggak apa-apa sayang, bisa menyimak dulu ya, sambil mendengarkan ya. Oke, untuk menyampaikan ajaran Islam. Nah, sejak kecil Nabi Muhammad SAW ini sudah mendapatkan cobaan yang begitu berat sayang. Ya, salah satunya adalah ayahnya meninggal dunia sejak beliau masih belum lahir. Bahkan di lagu tadi disebutkan bahwa beliau masih dalam di kandungan ibunya usia 2 bulan. Tapi ayahnya sudah meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Oke, Bu, suaranya putus-putus. Oh iya, nanti coba diingatkan lagi ya. Sekarang sudah aman kan? Kasih jempol jika sudah aman. Oke, terima kasih Mas Jendra. Sudah ngangguk-ngangguk gini ya. Oke. Nah, anak-anak, bayangkan, sejak beliau belum lahir saja, Nabi Muhammad sudah menjadi anak yatim. Nah, lalu ditambah lagi ujiannya. Ketika beliau sudah lahir dan berusia 6 tahun, yang meninggal siapa? Ibunya. Ibunya wafat. Iya, betul sekali sayang ya. Bayangkan, mungkin Ustazah Jehan saja sekarang ya, yang sedang kehilangan ibunya, itu meskipun sudah dewasa pasti merasa sangat sedih. Apalagi Nabi Muhammad yang baru berusia 6 tahun. Sungguh kehilangan orang tua itu adalah suatu cobaan yang sangat berat. Jadi di usia 6 tahun Nabi Muhammad sudah yatim piatu sayang, tidak memiliki ibu dan tidak memiliki ayah. Nah, hingga pada akhirnya Nabi Muhammad SAW dirawat oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Ini dia. Nah, pada saat Nabi Muhammad berduka, pamannya Abu Thalib mengajak Nabi Muhammad untuk tinggal bersama keluarganya. Abu Thalib yang sangat menyayangi Nabi Muhammad itu sangat menyayanginya karena apa? Budi pekerti Nabi Muhammad itu sangat luhur, cerdas, suka berbakti dan baik hati sejak kecil ya nak ya. Dalam usia 12 tahun Nabi Muhammad sudah banyak bisa membantu pekerjaan Abu Thalib seperti mengembala domba. Bahkan sesekali Nabi Muhammad diajak untuk berniaga atau berdagang.
Nah, ketika berdagang itulah Nabi Muhammad bertemu dengan salah seorang pendeta. Nah, pendeta itu melihat bahwa ada tanda-tanda kenabian pada diri Nabi Muhammad SAW. Nah, sejak kecil sayang memang Nabi Muhammad ini sudah terlihat sekali ya sifat-sifat terpujinya yang bisa kita teladani. Mandiri, giat bekerja, kemudian percaya diri, jujur, ya. Setelah diangkat menjadi nabi pun beliau juga masih tetap memiliki sifat-sifat tersebut. Nah, oleh karena itu kalian sejak dini seyogyanya selalu membiasakan dan menerapkan sifat-sifat tersebut dalam kehidupan sehari-hari agar nanti sampai kalian sudah dewasa semuanya masih tetap memiliki atau berperilaku seperti Nabi Muhammad tersebut ya, yang baik-baik. Oke, nah kenapa sih Ustazah? Apa sih manfaatnya berperilaku baik? Manfaatnya banyak sekali sayang ya, baik bagi diri kalian sendiri maupun orang lain. Nah, sekarang kita akan membahas tentang masa kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kapan sih beliau dilahirkan? Di mana sih? Terus bagaimana sih keadaan kaumnya? Nah, di masa itu penduduk Mekah dalam masa kebodohan dan tidak memiliki pegangan hidup sama sekali. Nah, tidak lama kemudian lahirlah Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah mereka. Nah, ketika lahir beliau adalah anak yatim ya, karena ayahnya telah meninggal dunia. Ayah Nabi Muhammad bernama Abdullah ya, dan telah meninggal sebelum beliau lahir. Nah, ini dia. Nabi Muhammad itu lahir di kota Mekah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Nah, jika dikonversikan ke tahun Masehi itu pada tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Nah, ibu Nabi Muhammad bernama siapa sayang? Aminah Az-Zuhriyah. Seperti itu. Kenapa tahun kelahiran Nabi Muhammad dinamakan sebagai tahun gajah? Karena pada masa itu ada segerombolan pasukan Nasrani yang dipimpin oleh Raja Abraha. Abraha ini adalah gubernur kerajaan Nasrani Abinisya dengan memakai kendaraan gajah ya. Dia gambarnya. Nah, pada saat itu mereka bermaksud dan bertujuan untuk menghancurkan Ka'bah. Mereka tidak senang dengan adanya kehadiran Islam karena mengancam keberadaan mereka. Nah, saat itu mereka membawa pasukan dengan kendaraannya adalah gajah. Wah, bayangkan ya sayang ya, gajah sebesar itu ya untuk menghancurkan Ka'bah yang seukuran segitu pasti mudah sekali ya. Pasti mudah sekali apalagi jumlah gajahnya banyak ya. Tapi apa yang terjadi sebelum mereka mencapai tujuan mereka? Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka dengan cara apa? Mendatangkan segerombolan burung yang membawa batuan panas. Seketika itu mereka semua hancur lebur ya. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu apa yang terjadi kepada Nabi Muhammad kecil? Nah, sejak kecil seperti adat yang ada di bangsa Arab ketika itu, nah, terutama para bangsawan ini sayang ya, mereka itu punya adat. Jadi ketika mereka melahirkan dan punya anak, itu anaknya dititipkan dan disusukan kepada wanita badiah. Nah, wanita badiah ini adalah wanita-wanita yang tinggal di dusun pasir. Ya, di padang pasir. Oke, di padang pasir supaya bayi-bayinya itu bisa menikmati udara yang segar, lalu bisa bicara dengan bahasa yang fasih dan murni. Ya, kalau di sini mungkin seperti di Batu, sayang ya, segarnya ya. Siapa yang rumahnya Batu atau pernah ke Batu? Pasti hampir semuanya pernah ya. Oke, nah di sanalah Nabi Muhammad dirawat dan diasuh, dititipkan kepada Halimatus Sa'diyah dari Bani Sa'ad dari kabilah Hawazin. Tempat ini tidak jauh sayang dari kota Mekah. Nah, di perkampungan Bani Sa'ad inilah Nabi Muhammad SAW diasuh dan dibesarkan sampai berusia sekitar 5 tahun. Ya, nah, ini dia ilustrasinya.
Nah, dalam usia sekecil itu, bayangkan sayangnya, Nabi Muhammad sudah mengalami begitu banyak cobaan. Ditinggal meninggal oleh ayahnya sebelum beliau lahir, kemudian usia 6 tahun ditinggal oleh ibunya. Masya Allah, tapi luar biasa, beliau tetap sabar dan tetap tabah. Karena memang dari kecil beliau itu sudah terlihat memiliki kelebihan yang lain daripada anak-anak yang lain, ya. Beliau itu anak yang sopan, ya, santun, kemudian jujur, sabar, bersemangat, berani, terutama dalam membela dan menegakkan kebenaran. Nah, ini ada beberapa rangkuman perilaku terpuji Nabi Muhammad SAW dan bagaimana kita cara meneladaninya. Ya, beliau itu bersifat sidik atau benar, tablik, menyampaikan, fatonah itu cerdas, amanah, dapat dipercaya. Beliau juga seorang yang pekerja keras, sabar, pemaaf, rendah hati, teguh pendirian, dan tawakal, ya, atau berserah diri kepada Allah. Nah, bagaimana caranya Ustazah kita meneladani beliau dalam kehidupan sehari-hari kita? Nah, caranya yang pertama, kita bisa berucap dan bertindak itu sesuai fakta saja, sayang. Jangan menyebarkan berita hoax, ya, berita bohong. Kemudian kita juga berusaha sungguh-sungguh dalam menggapai cita-cita. Ketika mengikuti KBMD seperti ini, daring, sungguh-sungguh mendengarkan dengan sungguh-sungguh penjelasan dari Ustadz-Ustadzah. Kemudian sampaikanlah ilmu dan kabar yang baik. Nah, ya, kalau bisa kita hanya menyampaikan yang baik-baik saja dari mulut kita, ya, dan senantiasa mengajak orang lain berbuat kebaikan. Dan juga berpikir sebelum bertindak, ini baik apa buruk ya? Nah, dan juga saling menasehati, menepati janji, mudah memaafkan dan mau meminta maaf, dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, jika itu kita terapkan dari sejak dini, sampai kalian besar pun nanti akan terbiasa. Ya, oke. Itu tadi penjelasan dari Ustazah. Adakah yang ingin bertanya? Sebelum Ustazah lanjut ke permainan kita hari ini. Oke. Ada yang ingin bertanya sebelum Ustazah lanjut, saya? Apakah sudah jelas? Oke, ini banyak yang baru bergabung ya. Oke, jika sudah cukup jelas, alhamdulillah, Ustazah akan melanjutkan materinya dengan cara evaluasinya berupa permainan ya. Nah, permainannya apa Ustazah? Ini adalah kuis yang nanti akan Ustazah bagi kalian menjadi 4 kelompok ya. Sekarang akan Ustazah bagi menjadi 4 kelompok. Oke, siapa saja kelompoknya? Ini dia. Oke, kelompok 1. Kelompok 1 diingat-ingat dan dicatat ya sayang ya, kelompok masing-masing ya. Oke, kelompok 1 ada Mbak Kiki. Oke, kelompok 2 Mas Jendra. Kelompok 3 Mbak Alia. Mbak Aila. Kelompok 4 Mbak Ataya. Mbak Ataya. Kelompok 1 Mas Fahad. Mas Fahad kelompok 1 ya, Mas Fahad ya. Oke, kelompok 2 selanjutnya Mbak Aulia. Mbak Aulia kelompok 2. Sebentar. Oke. Kelompok 2 Mbak Aulia, lalu kelompok 3 Mas Angga. Mas Angga kelompok 3 ya. Kelompok 4 Mas Arsyad. Oke, Mas Arsyad kelompok 4. Mas Fadil kelompok 1. Mas Fadil ya. Mbak Naila kelompok 3. Mas Farel kelompok 2. Mas Revan kelompok 4. Oke, Mas Bagas kelompok
3, Mas Bagas ya. Mbak Adinda, kelompok 1. Mbak Sekar, kelompok Bu, 2. yang Ya. kelompok 2 siapa aja tadi, Bu? Bentar, nanti Ustazah bacakan di akhir ya. Mbak Sekar, kelompok 2. Mas Muhammad, kelompok 3. Oke. Lalu, oh Mas Muhammad, oke sudah. Mbak Azarin, kelompok 4. Mas Kenzi, kelompok 1. Mas Dias, kelompok 4. Mas Sultan, kelompok 2. Mas Akila, kelompok 45. Oke, Mas Akila, kelompok Mas Akila, kelompok ini aja, kelompok 4 ya. Oke, ada yang belum dapat kelompok? Ada 21 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 22, Bu. 22 kan sama Ustazah. Iya. Oke, Ustazah ulangi ya kelompoknya ya. Kelompok 1 ada Mbak Kiki, Mas Fahad, Mas Fadil, Mbak Adinda, Mas Kenzi. Oh iya nih, Ustazah mohon maaf tadi keluar karena wifi-nya. Oh iya, nggak apa-apa Mas Dias. Oh iya, nggak apa-apa Mas Dias. Nggak apa-apa sayang ya. Tetap semangat mengikuti KBMD ya. Insya Allah. Oke, kelompok 1 saya bacakan. Ada Kiki, Fahad, Fadil, Adinda, Kenzi. Kelompok 2, Jendra, Aulia, Farel, Sekar, Sultan. Kelompok 3, Aila, Angga, Naila, Bagas, Muhammad. Kelompok 4, Ataya, Arsyad, Revan, Azarin, Dias, dan Akila. Ya. Oke, semua sudah masuk dalam grup ya, dalam kelompok ya. Oke, sudah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai kuisnya. Oke, semua bisa melihat share screen dari Ustazah. Oh iya Mas Dias, kita ini mau main games Mas Dias ya. Jadi Ustazah bagi kalian menjadi 4 kelompok, nanti kalian akan satu persatu memilih nomor-nomor yang ada di kotak ini, lalu menjawab pertanyaan yang ada. Kenapa saya? Oh iya Mbak Aila, silakan. Oke, silakan Mbak Aila. Oke ya, jadi nanti kalian akan menjawab pertanyaan yang ada di kotak ini. Nah, di kotak-kotak ini tidak hanya ada pertanyaan, tapi juga ada zong dan juga ada hadiah ya. Jadi kalian nanti tidak perlu sedih jika mendapatkan zong ya, dan juga jangan terlalu bahagia jika mendapatkan hadiah ya, karena nanti akan ada harus ini ya, ini secara acak. Oke, sekarang Ustazah akan mulai dari kelompok 1 yaitu Mbak Kiki. Silakan Mbak Kiki pilih nomor berapa? 14. 14. Oke, kita lihat nomor 14 ada apa ya? Oke, silakan dijawab Mbak Kiki. Sifat terpuji Nabi Muhammad SAW harus titik-titik oleh kita sebagai umat beliau. Harus diapakan sifat-sifat tersebut. Apa? Jawabannya Mbak Kiki, kelompok lain tidak boleh membantu ya. Apa Mbak Kiki jawabannya? Harus diapakan ya kira-kira ya sifat yang baik-baik itu harusnya diapain ya? Dicontoh. Dicontoh. Oke, kita cek jawabannya ya. Diteladani. Sama ya, diteladani, dicontoh itu sama. Oke. Oke, poin untuk kelompok 1 ya. Good. Lanjut. Nah, kelompok lain jangan membantu ya. Nanti kalau kalian membantu bisa jadi kelompok lain yang menang ya. Jadi kalian be silent ya. Oke, boleh menyimak. Selanjutnya kelompok 2, Mas Jendra. Silakan Mas Jendra pilih nomor berapa? 5. Nomor 5. Oke, kita lihat ada apa nomor 5. Oke.
Abraha adalah gubernur kerajaan apa tadi Mas Yendra? Boleh lihat buku, boleh ini, boleh call friend ya. Boleh 50-50. Waduh, ini bukan Who Wants to be Millionaire, Ustazah. Oke. Ya, Abraha tadi ya, raja yang memimpin penyerangan Mekah ya, yang ingin menghancurkan Ka'bah tadi. Beliau itu adalah gubernur dari kerajaan apa kira-kira ya? Oke. Yang lain siap-siap ya untuk menjawab pertanyaan ya. Oke, kita hitung mundur ya. Ini ada waktunya kan untuk menjawab. Oke, bersama-sama. Yuk. 20. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Apa Mas Hendra kira-kira jawabannya? Kerajaan apa tadi ya? Lupa. Oke, nggak apa-apa sayang. Oh iya Mas Dias, ini halaman 132 sampai 134 ya. Materinya dari halaman 132, 133 tentang kisah Nabi Muhammad. Oke? Kita cek jawabannya ya Mas Jendra ya. Oke. Iya, ini dia. Abraha adalah gubernur kerajaan Nasrani Abinisya. Iya Mbak Aulia, silakan. Berarti kalau salah, nah gitu ya. Oke. Lanjut kelompok 3, Mbak Aila. Silakan Mbak Aila. Pilih nomor berapa? 1. Nomor 1, kita lihat. Wah, ini adalah swap point ya. Jadi Mbak Aila ingin mengurangi poin dari tim berapa. Nah, ini strategi nih ya, strategi. Kelompok berapa yang ingin dikurangi nilainya Mbak Aila? Nah, Kelompok 1 aja. Kelompok 1 aja. Ya, kelompok 1? Ya. Deal? Iya. Oke, kelompok 1 ya. Kelompok 2. Teng teng. Iya, kelompok 1. Nah, jadi swap menukar nilai sayang ya. Jadi nilainya dari kelompok 1 dipindah ke kelompok 3 ya. Maaf ya, kelompok 1. Oke, nggak apa-apa, nanti kita bisa menjawab lagi. Ya. Oke, selanjutnya Mbak Ataya. Mana Mbak Ataya? Mbak Pilih. Ataya, Diacain. nomor berapa Mbak Ataya? Silakan. Silahkan. Nomor berapa Mbak Ataya? Lihat aja tim 3. 8. 18. 18. Oke, lihat nomor 18 ada apa? Oke, dijawab ya Mbak Ataya. Ketika kedua orang tua Nabi Muhammad SAW sudah meninggal, Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama Abi Thalib. Oke, kita cek jawabannya ya. Benar. Betul. Poin untuk kelompok 3. Yeay. Kok kelompok 3? Kelompok 4 ya. 4. Oke, terima kasih Mbak Ataya. Lanjut ke kelompok 1 lagi, Mas Fahad. Mas Fahad, pilih nomor berapa? Ding 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 ding. 3. Oke, kenapa pilih nomor 3? Apa ini nomor 3? Oke, kita lihat ya. Oke, silakan dijawab. Saat Nabi Muhammad SAW berusia 6 tahun, beliau mendapatkan cobaan lagi, yaitu tadi itu ya, yang cobaan ketika masa kecil. Ingat-ingat lagunya. Tadi. Ya, sabar. Yang tahu sabar ya. Biarkan Mas Fahad yang menjawab. Coba ujian Nabi Muhammad ketika kecil. Apakah itu? Oke, coba ingat-ingat, coba sambil nyanyi. Na 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 na
Na, 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 na. Awan, Bu. Oke, siap. Nggak tahu. Apaan beliau ketika usia 6 tahun? Harusnya aku pilih yang Zamia nanti tim kita Kasih tak pilihan? ambil lagi. Enggak dong, kan teman-temannya enggak dikasih pilihan tadi. Nah, Baik. makanya jangan pilih nomor 3 seharusnya. Enggak apa-apa dong. Marilah kita hitung mundur bersama. 10, 9, 8, Lupa ya bagian. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ada yang bisa menjawab? Tapi nggak dapat poin ya, nggak dapat poin ya. Ibunya kenapa? Ibunya Kita cek ya. Iya, betul sekali. Ujian Nabi Muhammad ketika usia 6 tahun sama dengan ujian Ustazah Jehan hari ini ya, yaitu ibunya meninggal dunia. Berarti untuk kelompok 1 kita kasih ups. Oke, nggak apa-apa ya. Lanjut kelompok 2. Nggak apa-apa dong. Oke, lanjut Mbak Aulia sekarang. Mbak Aulia pilih nomor berapa? Ayo Aulia. Please. Tunjuk lagi. Nomor berapa Mbak Aulia? Nomor 9. Nomor 9. Ya, oke, kita lihat ya. Wah, ini adalah strategi lagi Mbak Aulia ya. Take 5 points dari kelompok mana? Tim tiga. Bentar, ya Mbak Aulia yang menjawab. Oke, Kelompok 3. kelompok 3, oke. Mantap. Oke, itu 3. Jadi poinnya pindah ke kelompok 2 deh. Oke, terima kasih. Lanjut selanjutnya Mas Angga. Mas Angga pilih nomor berapa Mas Angga? Mas Angga, are you here? Where are you, Mas Angga? Mas Angga, ini ya? 8. Oh, nomor berapa Mas Angga? 8. 8. Oke, kita lihat ya. Nomor 8. Ada apa di balik nomor 8? Oke, silakan dijawab Mas Angga. Ibu Nabi Muhammad SAW bernama? Bernama? Titik. Bernama siapakah ibunda dari Nabi Muhammad SAW? Siapa namanya? Kan udah tahu lagunya. Siapa? Mas Angga? Siapa? Khadijah. Oke, kita cek jawabannya ya. Apakah Khadijah? Salah. Jawabannya betul adalah Aminah ya. Kalau Khadijah itu istri Nabi Muhammad ya sayang ya. Berarti nah, oke. Hello. Lanjut Mas Arsyad selanjutnya dari kelompok 4. Silakan dipilih nomor berapa Mas Arsyad? Nomor 7. 7. Oke, kita lihat ada apa di balik nomor 7. Wah, swap poin lagi. Tiga. Tim berapa? Tim 3. 3. Swap poin ya. Ini berarti bertukar poin. Jangan. Kelompok berapa Mas Arsyad? Bentar. Tim 2. Tim 2. Bentar. Izinkan Mas Arsyad untuk berbicara, sayang. Tim 3. Tim 3, baiklah. Tim 3 ya, oke. Alhamdulillah. Tukeran ini ya. Kalau tukeran berarti ya tim 3 dapat 15 poin. Tim kalian dapat nggak apa-apa lah ya. Ini strategi ya. Ini yang untung tim 3 ini ya. Oke, nggak apa-apa. Lanjut selanjutnya Mas Fadil dari kelompok 1.
Pilih nomor berapa, Mas Fadil? Kelompok 1. Ya. Pilih nomor berapa? 6. Nomor 6. Oke, kita lihat apa yang dibalik nomor 6. Oke, silakan dijawab Mas Fadil. Sebelum cita-cita pasukan gajah tercapai, mereka terlebih dahulu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara Mengirim burung ababil. Oke, kita cek jawabannya Mas Fadil ya. Oke, betul. Mengutus segerombolan burung yang membawa batuan panas. Oke, poin Mantap. tambahan untuk kelompok 1. Selamat ya. Banyak. Oke, 20 poin itu tadi nilainya ya. Oke, lanjut sekarang Mas Farel. Silakan pilih Mas Farel. Nomor berapa? Ding 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 ding. Nomor berapa? Nomor berapa Mas Farel? Halo Mas Farel, pilih nomor berapa? Yang mana? Pilih nomor berapa? 16. 16. Oke. Nah, ini dia pertanyaannya. Setelah Nabi Muhammad SAW lahir, beliau menjadi anak titik-titik karena ayahnya sudah meninggal dunia. Apa jawabannya Mas Farel? Anak yatim. Oke, kita cek jawabannya ya. Betul, 15 poin untuk kelompok 2. Oke, good job. Lanjut, kelompok 3 sekarang ya. Mbak Naila, silakan Mbak Naila, pilih nomor berapa? 17? Ya. Oke. Ayah Nabi Muhammad SAW bernama? Aku tahu tapi nggak tahu. Iya, jangan dikasih tahu, please. Siapa nama ayah Nabi Muhammad SAW? Kita hitung mundur ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Apa jawabannya Mbak Naila? Siapakah nama ayah Nabi Muhammad SAW? Aku juga tahu, tapi nggak mau beritahu. Iya, Ya, jangan kan aku beritahu kelompok ya. 1, jadi nggak boleh tahu. Oke, siapa Mbak Naila? Deng, dereng. Wah, harusnya tadi aku pilih nomor 15 ya. Siapa Mbak Naila? Oke, menyerah. Lihat Google. Siapa? Siapa nak? Abdullah. Abdullah. Oke, kita cek ya jawabannya Abdullah apakah benar? Betul. Tambahan poin. Kelompok 3. Oke, lanjut selanjutnya kelompok 4. Mas Revan. Mas Revan kelompok Baik. Ya. Pilih nomor berapa Mas Revan? 10. 10. Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah. Oke, kita cek jawabannya Mas Revan ya. Betul sekali, lahir di kota Mekah. Yeay, tambahan poin untuk kelompok 4. Oke, lanjut sekarang kelompok 1, Mbak Adinda. Silakan pilih Mbak Adinda. Nomor 2. Nomor 2. Oke, tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW dinamakan tahun gajah karena ada apa waktu itu ya? Yuk, 25 poin ini ya. Sayang sekali jika dilewatkan ya, 25 poin. Wah, karena apa waktu itu dinamakan tahun gajah? Ada apa waktu itu di Mekah ya? Kira-kira. Waduh. 10 poin ini ya. 25 poin. Sayang sekali jika dilewatkan. Oke, kita hitung mundur bersama ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Pada tanggal 20 April
571 M. Iya, itu tanggal kelahirannya. Kalau tahun dinamakan tahun gajah karena apa? Ada apa waktu itu di kota Mekah? Ayo. Masa itu ada segerombolan pasukan Nasrani yang dipimpin Raja Abraha. Oke, kita cek jawabannya Mbak Dinda ya. Oke, betul. Pada masa itu ada segerombolan pasukan Nasrani yang dipimpin Raja Abraha. Oke, poin tambahan untuk kelompok 1. 45. Wah, oke. Sekarang kelompok 2 ya, Mbak Sekar. Oke, Mbak Sekar. Ayo, Nomor please. berapa Mbak Sekar? Please. Mbak Sekar? Jangan kalah, please. Pilih nomor berapa Mbak Sekar? 20. Oh, 20. Nomor berapa Mbak Sekar? 20. 20. Oke, kita lihat di nomor 20 ada apa? Oke, silakan dijawab Mbak Sekar. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal berapa, Nak? Ayo. Nabi Muhammad lahir pada tanggal berapa? Silahkan dijawab Mbak Sekar. Pada tanggal berapa? Tanggal berapa Mbak Sekar? Halo Mbak Sekar? Halo. Lainnya bentar ya. Tadi yang aku sebutin itu Iya, yang barusan disebutin Mbak Dinda ya. Oke, tanggal berapa Mbak Sekar? Nabi Muhammad Itu mundur. Tanggal bla bla bla. Oh iya, dihitung mundur yuk. tanggal bla 10, bla bla. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sebentar, yang lainnya tidak boleh menjawab. Yang lainnya tidak boleh menjawab. Nanti kena Aku nggak jawab, aku nggak jawab. ya. Oke. Kita tunggu jawaban dari Mbak Sekar ya. Berapa Mbak Sekar? Halo Mbak Sekar? Kalau mikrofonnya nggak bisa, boleh pakai chat, Nak. Oke, mikrofonnya bisa Mbak Sekar? 20 20 bulan apa? April. Oke, kita cek Itu ya. diberitahu. 12 Rabiul Awal ya, atau 20 April 571 Masehi. Jadi benar ya. Oke, poin untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya kelompok 3, Mas Bagas. Mas Bagas pilih nomor berapa, Mas Bagas? Halo, Mas Bagas? Pilih nomor berapa, Nak? Halo. Ya, halo. Nomor Yang lain. 4. Oke, kita lihat. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan ajaran agama apa, Mas Bagas? Mas Bagas, apa jawabannya? Agama apa, Mas Bagas? Halo, Mas Bagas? Halo. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad untuk menyampaikan ajaran agama apa? Islam. Islam. Oke, kita cek jawabannya ya. Betul sekali. Tambahan poin untuk kelompok 3. Oke, sekarang kelompok 4 ini ya, kelompok 4. Mbak Azarin sekarang. Oke. Mbak Azarin, silakan. Makanya semua dipilih. 5. Ya, Mbak Azarin. Pilih nomor berapa, Mbak Azarin? 24. 24. Oke, kita lihat nomor 24 ada apa ya? Nomor 24. Oke, Nabi Muhammad SAW lahir bertepatan pada tanggal berapa yang tahun Masehinya ya? Waduh, ini mudah, ini tadi sudah dijawab. Oke, tanggal berapa Mbak Azarin? Tanggal berapa Mbak Azarin? Yang Masehi ya, bukan yang
Hijriyah. Kalau Hijriyah tadi Rabiul Awal. Kalau Masehi tanggal berapa? Yuk, kita hitung mundur ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tanggal berapa Mbak Azarin? Oke, 20. Oke, kita cek jawabannya ya. Apakah benar tanggal 20? Betul, 20 April tahun 571. Oke, tambahan poin untuk kelompok 4. Sekarang kita ke kelompok 1. Mas Kenzi. Mas Kenzi pilih nomor berapa? Bukan semangat kan. 19. 19. Oke, kita lihat ya. Oke, pada usia 6 tahun, Nabi Muhammad SAW sudah menjadi anak titik-titik karena ayah dan ibunya telah meninggal. Yatim piatu. Oke, kita cek jawabannya. Yatim piatu, benar. Tambahan poin untuk kelompok 1. Oke, good job. Jadi bilang bahwa Sekarang lanjut kelompok 2, Mas Sultan. Oke, Mas Sultan pilih nomor berapa, Mas Sultan? Oke, halo Mas Sultan, pilih nomor berapa, Nak? 13. 13. Oke, kita lihat nomor 13 ya. Oke, Nabi Muhammad SAW merupakan nabi yang titik-titik di dunia ini. Terakhir. Coba kita lihat jawabannya. Benar. Yeay, tambahan poin untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya. Kelompok 3, Mas Muhammad. Nah, Mas Muhammad pilih nomor berapa ini? Wah, Mas Muhammad ini ya namanya sama dengan Nabi Muhammad. Semoga sifat dan perilakunya juga sama dengan Nabi Muhammad. Oke, pilih nomor berapa Mas Muhammad? Pilih. Nomor 21. 21. Oke, kita lihat ya. Wah, kamu milih nomor. Aduh, ini strategi ya Mas Muhammad ya. Silakan pikirkan dengan baik-baik. Silakan pilih salah satu tim yang akan kehilangan 20 poin. Ayo. Kalian tinggal 2. Tim 1, tim 2, Mau tim 4. tim 1 maunya. Oke. Tim 1 Mas Muhammad. Lulus 20 poin. Oke. Mas Muhammad. Tim 1 ya. Oke, tim 1 deal. Deal. Ya, oke. Oke. Oke, tim 1 ya. Teng. Sama deh nilainya sekarang ya. Oke, strategi yang bagus Mas Muhammad ya. Bagus. Oke, good. Lanjut sekarang kelompok 4 Mas Dias. Mas Dias, pilih nomor berapa Mas Dias? Karena bulan lahir saya 12, saya pilih nomor 12. Waduh, ini filosofis sekali ya. Oke, nomor 12, silakan dijawab. Pasukan gajah datang ke Mekah memiliki maksud dan tujuan untuk mau ngapain mereka? Untuk menghancurkan Ka'bah. Oke, menghancurkan Ka'bah. Kita cek jawabannya. Benar. Tambahan poin untuk kelompok 4. Oke, hebat. Lanjut sekarang kelompok 1 lagi, Mbak Yumna. Oke, Mbak Yumna, pilih nomor berapa Mbak Yumna? Oke, Mbak Yumna pilih nomor? Nomor 15. 15. Oke. Sejak kecil Nabi Muhammad SAW sudah mendapatkan cobaan yang begitu berat. Salah satunya adalah ayahnya titik-titik sejak beliau belum lahir. Ayahnya kenapa Nabi Muhammad? Oke. Meninggal? Oke, kita lihat jawabannya ya. Oke, betul. Tambahan poin untuk kelompok 1. Ya, hebat. Good job. Oke, ada yang belum menjawab tadi? Aku baru 1 kali. Oh iya, memang 1 kali semua sayang ya. Sekarang kelompok 2. Kelompok 2,
Siapa yang mau menjawab mewakili ini? Kelompok 2. Mas Jendra, Mbak Olia, Mas Farel, Mas Sekar, Mas Sultan. Aku Ini siapa ya? Bu Farel. Oh, Farel. Oke, deal ya Mas Farel ya. Oke, silakan Mas Farel. Kelompok 2, pilih nomor berapa? Mas Farel? 11? Yap. Oke, pilih nomor 11 ya. Mas Farel, ini strategi. 10 poin. Ambil 10 poin dari tim berapa? Mas Yang Farel, mana? ayo dimaknai. Ada yang 55. Tim satu terus tim yang lain. Tim Tim 4 ya. berapa? 4. Tim, ya terserah Farel dong. Ya. Tim 4. Oke, Teno, tim 4 ya. Oke, good. Sekarang dari kelompok 3, siapa yang mau mewakili? Mbak Aila, Mbak Angga, Mas Angga, Mbak Naila, Mas Bagas, Mas Muhammad. Siapa yang mau mewakili? Siapa itu? Bagas. Oh iya, oke. Silakan Mas Bagas, pilih nomor berapa? 22. Mas Bagas? Wah, luar biasa ini ya Mas Bagas ya. Selamat, kelompok Anda tanpa harus menjawab pertanyaan mendapatkan 10 poin. Waduh. Yes, oke. Terakhir ini kelompok 4, Mas Akila. Ya, Mas Akila belum menjawab tadi. Mas Akila, pilih nomor berapa sayang? 53 aja ya. Kita lihat terakhir ya. Oke, silakan dijawab Mas Akila. Ini pertanyaan terakhir Mas Akila. Banyak sekali sifat terpuji yang dimiliki Nabi Muhammad SAW dari sejak kecil. Beberapa di antaranya adalah apa saja sifat terpuji Nabi Muhammad? Apa? Sifat terpuji, sifat baiknya Nabi Muhammad apa saja, Nak? Apa, Mas Akila? Sifat baiknya Nabi Muhammad tadi? 1? Nggak kedengeran sayang, agak kenceng. Baru aja tadi dijelasin. Iya, apa ya kira-kira ya? Bentar. Bentar, apa Mas Akila? Yang lainnya ini ya, di-mute dulu ya. Oke, Mas Akila. Halo Mas Akila, bisa dinyalakan mikrofonnya sayang? Halo Mas Akila. Oke, apa saja Nak sifat terpujinya Nabi Muhammad tadi? Oke, 1. Apa tadi? Oke, halo Mas Akila. Apa saja Nak? Agak kenceng suaranya, Ustazah tidak mendengar. Halo Mas Akila. Oke, apa saja sayang? Boleh apa? Jujur? Ya, boleh kirim di chat juga, boleh di chat kalau kesulitan mikrofonnya. Oke. Sebentar, ini Mas Akila masih mengetik ya, kita tunggu jawabannya dari Mas Akila. Sepertinya ada sedikit error dengan audionya ya. Nggak apa-apa, kita tunggu. Apa saja sifat terpuji dari Nabi Muhammad? Jujur, baik hati. Oke, kita cek jawabannya ya. Oke, ada yang betul ya, jujur tadi ya. Mandiri, giat bekerja, percaya diri, dan jujur. Jadi tambahan poin untuk kelompok 4. Wah, hasilnya ini dia. It's a tie ya. Jadi seri hasilnya ya. Wah, selamat tim 2 dan tim 4 ya. Seri ya, ampun, ini berarti menunjukkan bahwa kalian semua insya Allah memahami ya.
Yeay, selamat. Hebat berarti anak-anak kelas 3B memahami dan ya. Oke, good job. Hebat ya. Ini tanpa rekayasa loh ya. Yang menghitung poinnya adalah mesin. Jadi kalian semua berhasil ya. Oke. Yeay. Bagaimana permainannya? Tapi taruhnya Iya ya. Oke, good job semuanya. Hebat. Ya, kemarin itu di kelas 3 kelas 3D juga seri. Nah, kalau seri itu tandanya berarti kalian semua hebat ya. Timnya itu saling membantu, strateginya bagus. Dan jawabannya juga banyak yang benar ya. Kelas 3B juga. Kalau kelas 3A kemarin nggak ada satu pemenangnya ya. Nah, berarti nggak imbang. Berarti ada salah satu yang dia lebih unggul. Nah, ini berarti kalian semuanya hebat. tapi kelas ya. 3 ada yang menang. Ada yang menang. Kelompok berapa kemarin ya? Kelompok 2 insya Allah. Oke, alhamdulillah. Selesai sudah kegiatan KBMD kita hari ini ya. Ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan? Silahkan. Nah, jika tidak ada, kita foto bersama dulu ya. Bu, ada game lagi nggak? Iya, insya Allah minggu pertemuan selanjutnya ya. Masalahnya itu udah jam 9 ini. Iya, sudah jam 9 ya. Kita foto dulu yuk. Foto dulu, silakan. Silakan tampilkan gaya kalian ya. Gaya kalian senyum paling manis, paling cantiknya. Paling ganteng Yuk, ya. foto dulu yuk. Mbak Naila, nyalakan kameranya sayang. Oke, Ustazah hitung ya. Hitungan ketiga kita foto. Oke, 1, 2, 3. Oke, good job. Terima kasih kelas 3B. Ustazah akhiri ya KBMD hari ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Tetap jaga sholat 5 waktunya dan sholat sunnahnya. Silakan persiapan mengaji. Ustazah akhiri, mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.